J Itzes. J Itzes. J Noah. J Noah Itzes. Okay. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendoakan sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke, perkembangan terbaru terkait dengan sepak bola ASEAN, di mana ASEAN All Star akan melawan Manchester United, bermakna negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei, siapa lagi? Myanmar, Timor Leste, dan lain-lain lagi lah di ASEAN ini akan menghantar pemain-pemain yang mereka rasakan itu layak untuk digabungkan di ASEAN All Star ini dan akan melawan Manchester United yang akan dilangsungkan perlawanan itu pada 28 Mei bertempat di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada kali ini. Siapakah pemain-pemain yang dihantar oleh negara-negara ASEAN ini guys? Ayo, tanpa berbasa-basi, ayo kita simak dulu video ini guys. Asian All Star. Korang boleh bayangkan tak kalau Arif Aiman dengan Marcelino Ferdinand main dekat dalam satu tim yang sama. Okey, jom kita sembang sikit pasal Asian All Stars ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow. Dah follow? Mantap. So, pada 28 Mei, tak lama je lagi, 3 bulan je lagi, Asian All Star akan berlawan dengan tim Manchester United. Dekat mana guys? Dekat Stadium Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Okay? So Asian team ni akan dianggotai oleh superstar-superstar daripada negara-negara ASEAN lah. Selain daripada Malaysia macam Indonesia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Tapi hanya player yang main dekat ASEAN. Maknanya Marcelino Ferdinand tak boleh lah sebab dia main untuk Oxford United. Okay? Jadi pemain-pemain yang main dekat Asia Tenggara sahaja yang boleh join masuk dalam Asian All Star ni. Okay? So aku nampak of course aku rasa akan ada ramai player-player Thailand sebab diorang player yang perform and then bermain untuk kelab sendiri. So, aku ada tengok social media, ada macam-macam cadangan line up. Ini antara cadangan line up, okay, untuk berlawan dengan Manchester United nanti. Okay, kita ada Asnawi Mangkuk Alam, kita ada Arif Aiman, kita ada Jordi Ahmad. Okay, macam-macam lah player campur-campur daripada negara ni. Korang rasa boleh ke tidak menang lawan MU? Bagi aku tak ada satu masalah pun nak menang lawan MU. MU ni, bila je dia menang? Cuba kau cerita kat aku. Aku rasa tim MSSD Rembau pun boleh menang lah lawan MU. Setakat kita hantar ASEAN team ni, confirm boleh tapau MU ni. Untuk peminat-peminat MU yang tengah bengang dengan tim korang ni, tim korang yang nombor berapa? 14-15 ni, nanti korang boleh datang, tengok player ni, korang kutuk depan-depan. Dalot, Onana, siapa lagi yang menyusahkan? Mason Mount walaupun dia tak main. Player-player ni nanti ada dekat depan muka korang, korang makilah. Sebelum ni korang boleh maki depan TV je kan? Ataupun maki dekat TikTok je kan? Kali ni korang boleh maki depan-depan dekat Stadium Bukit Jalil nanti. Alright, so Manchester United versus Asian All Star 28 Mei. Okay, korang komen pendapat korang dekat bawah. Breaking news, ini 3 wakil Harimau Melayan lawan Manchester United jalan. Malaysia baru mengumumkan nama 3 pemain yang akan menyerang jersey Asian All Stars menentang pasukan undefeated di Euro. Sorry lah weh, kita belum lagi move on. Comeback siot. Nama pertama ialah Sergio Aguero. Bukan Aguero yang pergi Thailand tukar spare part tu. Apa benda ni weh? Aguero Malaysia yang bermain sebagai attacking midfield memang dikenali untuk kreativiti, visi serta permainan
agresif dia di atas padang. Dia ni antara pemain kegemaran abang dan mempunyai ciri-ciri seorang leader dalam skuad Harimau Melaya. Seterusnya Harry Maguire versi Malaysia yang padu, Dominic Tan. Satu lagi pemain yang sangat konsisten dan sering memberi segalanya untuk Harimau Melaya. Last kali goalkeeper pertama yang menerima call up untuk Asian All-Stars Haziq Nazli. Haziq yang main untuk Perak on loan dari JDT merupakan keeper yang paling menyela musim ini dalam Liga Malaysia. Tapi abang tahulah soalan yang sedang bermain dalam fikiran korang. Mana dua pemain sayap serta kapten kesayangan kita? Walaupun hampa lah, tapi tiga pemain ini ada misi yang lebih besar. Persiapan menentang Vietnam untuk kualifikasi Piala Asia di bulan Jun. Tak main tak apa, janji Mickey boleh duduk dengan abang tengok game ini kat Bukit Jalil. On ke tak on? Macam mana geng? Abang nak tahu korang dah beli tiket ke belum? Manchester United lawan Asian All-Stars? Komen kat sini. Okay guys, itu antara pemain Malaysia, Sergio Aguero, Dominic Tan dan juga Haziq Nazli, itu penjaga gawang. 3 saja guys untuk Malaysia. Okey, kita lihat dulu siapakah pemain timnas Indonesia pula. Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari jadi wakil Indonesia di ASEAN All-Star untuk hadapi Manchester United. Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari akan bergabung di dalam satu tim bersama pemain Asia Tenggara lainnya di dalam tim ASEAN All-Star. Di mana seperti yang kita tahu, tim ASEAN All-Star ini akan menghadapi Manchester United di bulan Mei besok dalam agenda tur pramusim. Yap, setelah aku tahu bahwasanya yang dipanggil sebagai perwakilan Indonesia adalah Asnawi dan Ferrari, jujur menurut aku ini adalah keputusan yang sangat tepat. Karena kemarin ada kabar bahwasanya salah satu pundit Malaysia ingin Jait Des menjadi kapten di tim ASEAN All-Star. Dan jujur secara pribadi aku sangat tidak setuju guys. Karena ini akan beresiko besar jika Bang Jai bermain di tim ASEAN All-Star. Dan pastinya akan merugikan timnas Indonesia. Apalagi untuk semua pemain inti dari timnas Indonesia senior. Menurut aku jangan ada yang ikut deh. Karena sangat beresiko cedera guys. Jadi keputusan PSSI menunjuk Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari untuk bermain di ASEAN All-Star itu adalah keputusan yang sangat tepat. Karena kita pasti akan melihat lagi King Asnawi akan menekel Garnacho guys. Jumpa Garnacho lagi. Okey, kita dengar pula pundit Malaysia apa komen mereka terkait dengan perlawanan ASEAN All-Star ini dengan Manchester United. Jay Itzes. Jay Noah Itzes. ASEAN All-Star versus Man United, pengamat Malaysia jagokan Jay Itzes jadi kapten. Raksasa Premier League Manchester United dijadwalkan melaksanakan tur ke Malaysia pada akhir Mei. Manchester United akan bertanding melawan ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei dalam laga yang diperkirakan akan sangat menarik perhatian kawasan. Menurut pengamat sepak bola Malaysia, Kish Sundaresan, Jay Itzes dapat menjadi pilihan menarik untuk posisi kapten. Jay juga baru akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk laga krusial kontra China pada 5 Juni mendatang. Jay dari timnas Indonesia adalah pusat bek tengah dan kapten ASEAN All-Star pilihan kami, kata Kish Sundaresan yang dilansir dari kanal YouTube Astro Arena. Kish dan rekannya, Faiz Gurun, memprediksi bahwa ASEAN All-Star akan menerapkan formasi 3-4-3. Kita memerlukan pemimpin kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Dengan melihat jadwal Venezia, pemanggilan Jay sepertinya bisa terrealisasi. Venezia akan memainkan laga terakhir mereka di Liga Italia pada 25 Mei mendatang. Setelah itu, Serie A akan memasuki masa libur sebelum kompetisi kembali dimulai. Salah satu pundit asal Malaysia ingin Jait Des jadi kapten ASEAN All-Star saat lawan Manchester United. Waduh, kalian setuju nggak nih? Yap, seperti yang kita tahu, King MU itu resmi umumkan pertandingan pramusim dan akan menghadapi ASEAN All-Star, di mana laga ini akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia guys. Dan AFF pun udah resmi menunjuk pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, yang akan jadi pelatih ASEAN All-Star untuk hadapi King MU. Kenapa nggak Sintayong aja ya? Tapi menariknya ada salah satu pundit Malaysia yang secara terang-terangan mengatakan kalau kapten timnas Indonesia saat ini yaitu Jait Des itu menjadi sosok yang sangat cocok untuk menjadi kapten tim ASEAN All-Star. Pundit Malaysia ini bernama Kish Sundaresan. Yaps, Jait Des cocok jadi kapten tim ASEAN All-Star. Kita membutuhkan bek kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee. Artinya pundit dari Malaysia ini menilai bahwasannya Jait Des merupakan salah satu bek kelas dunia yang sangat cocok untuk menjadi kapten di tim ASEAN All-Star besok. Kalau menurut kalian gimana? Ada Asnawi dan Ferrari yang akan dipanggil. Ya, surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen. Bapak Erick Thohir sudah lapor saya. Itu ada Ferrari dan Asnawi. Nah, tentu kita akan sampaikan nanti ke tim pelatihan tim senior
yaitu Coach Patrick dan lain-lain, apakah mereka tentu bertabrakan dengan jadwal daripada training camp yang akan di Bali, ya, karena tanggalnya itu agak mepet. Dan kalau nanti tentu ya kembali tim kepelatihan membuka, ya kita dari PSSI tentu mendukung karena ini program AFF. Tiket belum? Kalau belum beli lagi, saya akan tunjukkan cara macam mana nak beli tiket untuk perlawanan Manchester United lawan dengan ASEAN All-Star. First kali, apa yang korang kena buat adalah pergi dekat Google, lepas tu korang tekan My Ticket Empire. Lepas korang dah tekan My Ticket Empire, korang dah masuk dalam website tersebut. Lepas dah masuk tu, korang tekan saja Maybank Challenge Cup ni. Lepas dah masuk tu, korang scroll bawah sampailah korang jumpa Buy Ticket. Lepas korang dah tekan Buy Ticket tu, korang kena agree terms and condition. Lepas tu tekan Proceed. Selepas itu, korang kena pilih lah korang nak beli tiket mana. Waktu saya rekod video ni, harga tiket RM50 dan juga RM100 dah sold out. So, korang kena pilih harga tiket yang lain lah. Lepas tu apa lagi? Pilih tempat duduk lah. Korang tekan harga tiket mana yang korang ambil. Let's say lah harga RM50. Tekan RM50. Lepas tu korang kena pilih tempat duduk mana yang korang nak ambil. Lepas korang dah pilih tempat tu, korang kena add quantity lah. Berapa banyak tiket yang korang beli. Sama ada tiket yang normal ataupun collector tiket. Lepas tu korang kena confirmkan pula. Sebelum confirm tu, check betul-betul. So, langkah seterusnya korang kena isi semua maklumat peribadi korang. Langkah terakhir, proses pembayaran. Korang pilihlah kaedah pembayaran mana yang korang suka. Proses untuk beli tiket ni aku dah payung dah. So, korang jangan cakap aku tak payung, okay? So, 28 Mei nanti kita jumpa dekat Bukit. Okey guys, itu antara pemain Malaysia dan juga pemain Timnas Indonesia. Yang kita ketahui sudah pemain Malaysia 3 orang, iaitu Dominic Tan, Aguero dan juga Nazli. Manakala pemain Indonesia iaitu hanya 2 orang, iaitu Asnawi Mangku Alam dan juga Muhammad Ferrari. Yang mana pertandingan ASEAN All-Star ini lawan Manchester United yang akan dijadualkan pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Ini merupakan laga persahabatan dalam persiapan pramusim Manchester United. Dan ini perlawanan yang sangat menarik perhatian banyak penggemar sepak bola di Asia Tenggara. Meskipun Manchester United ini memiliki keunggulan dalam hal kualitas dan pengalaman pemain yang bermain di internasional, tetapi ASEAN All-Star juga memiliki beberapa faktor yang dapat memberikan perlawanan ini lebih sengit. Tetapi sayangnya beberapa pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropah itu tidak bisa bermain. Dan kalaupun mereka bisa bermain, mungkin Federasi PSSI tidak membenarkan ataupun Coach Patrick Kluivert karena jadual yang begitu mepet dalam training center sebelum Timnas Indonesia Senior melawan China pada tanggal 5 Juni. Itu persiapan mereka karena bermain pada 28 itu di Bukit Jalil. Jadi masa yang sangat mepet itu juga menjadi faktor pemain-pemain lain di Timnas Indonesia. Pemain yang berkualitas tinggi itu tidak bisa digabungkan dalam ASEAN All-Star ini. Hanya Asnawi Mangku Alam dan juga Ferrari. Dan beberapa pemain daripada Vietnam iaitu Nguyen Quang Hai dan juga daripada Thailand, juga daripada Timor Leste mungkin ada juga mengantar 1-2 pemain. Daripada Thailand, Patiwat Kamai dan beberapa pemain lain lagi, juga daripada Singapura juga mengantar pemain. Dan apa pandangan kalian guys terkait dengan perlawanan di antara ASEAN All-Star lawan Manchester United? Yang kita ketahui Manchester United juga tidaklah berapa konsisten dalam musim ini karena mereka banyak mengalami kekalahan dan juga pemain-pemainnya sering tidak perform dalam setiap pertandingan itu. Dan ini menjadikan ASEAN All-Star ini motivasi mereka sangat tinggi karena bermain dengan klub sebesar Manchester United itu memberikan ekstra motivasi kepada para pemain di ASEAN All-Star ini. Dan ini menunjukkan kemampuan terbaik mereka nanti. Dan Mas Nawi akan ketemu lagi dengan Gornacao sekali lagi guys. Okey, dukungan supporter di Stadium Nasional Bukit Jalil juga. Kita menganggarkan lebih 80,000 pendukung yang hadir juga untuk melihat perlawanan ini. Sudah tentu kerana Manchester United klub yang banyak peminat ataupun dia punya fans di Malaysia juga. Okey, kualitas Manchester sudah kita ketahui agak turun naik juga. Adakah ASEAN All-Star ini bisa menumbangkan
Manchester United ini. Saya fikir itu tidak masalah besar untuk ASEAN All Star ini jika mereka betul-betul bersatu dalam gabungan ini untuk menumbangkan Manchester United. Dan kesimpulannya, ASEAN All Star memang bukan difavoritkan untuk menang, tetapi dalam pertandingan ini mereka juga memiliki peluang yang besar untuk menang jika mereka mengikut taktikal yang direncanakan nanti. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini, dan adakah kalian pergi menonton di Stadium Nasional Bukit Jalil? Boleh, cara-cara untuk membeli tiket sudah dipaparkan tadi dalam video ini. Jadi mungkin ada daripada Indonesia yang ingin ke Bukit Jalil untuk menonton perlawanan ini, boleh ke laman situs untuk membeli tiket tersebut. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom 2. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.